Pemirsa, kami mendapatkan visual terbaru setelah diterjang longsor yang menewaskan puluhan warga di Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi longsor kembali terjang banjir bandang hingga membuat panik warga dan petugas SAR. Inilah detik-detik saat tim liputan menyelamatkan diri dari banjir bandang yang menerjang Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tim liputan iNews bersama warga dan tim SAR dikejutkan dengan kiriman banjir bandang yang datang tiba-tiba. Warga pun berupaya menyelamatkan diri. Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Sebelumnya kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama di bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Pemirsa, platform aplikasi hiburan digital RCTI Plus menghadirkan pengalaman belanja baru bersama dengan aplikasi belanja online Shopee melalui ShopPlus. Hasil kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menikmati tayangan RCTI Plus serta belanja online melalui satu platform. Sinergi platform aplikasi hiburan digital RCTI Plus bersama aplikasi belanja online Shopee melahirkan fitur baru yakni Katalog ShopPlus. Kehadiran Katalog ShopPlus ini menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia dalam menikmati konten tayangan RCTI Plus serta berbelanja tanpa perlu pindah aplikasi. Kolaborasi dua platform ini memberikan wadah yang efisien serta memanjakan para konsumen dalam bertransaksi. Dan kedepannya kami akan terus berinovasi dari segi teknologi juga pastinya untuk lebih memberikan personalized experience untuk para user, recommendation engine dan sebagainya, sehingga user akan merasa lebih relevan dari segi konten dan produk, dan itu juga akan baik untuk para brand partners. Kolaborasi ini itu yang kita lihat memang dia menggabungkan cara belanja, yaitu untuk konten hiburan dan juga belanja dalam satu aplikasi dan satu layar yang sama. Nah, jadi sekarang sebagai pengguna itu mereka bisa lihat konten hiburan mereka di RCTI Plus dan juga belanja produk favorit mereka itu tanpa harus keluar dari aplikasi yang sama. Selain menjadi solusi di era digitalisasi, inovasi RCTI Plus dan Shopee ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Topan Super Uwan menghantam Provinsi Aurora, Filipina yang menyebabkan puluhan orang tewas dan desa-desa hancur. Seluruh masyarakat pesisir di Provinsi Aurora, Filipina Tengah berjuang setelah topan dahsyat menerjang wilayah tersebut. Banjir bandang meratakan rumah-rumah, menumbangkan pohon-pohon dan memicu tanah longsor yang menyebabkan jalan-jalan utama tidak dapat dilalui. Kehancuran meluas di desa Dinadiawan dan di Pakulau. Dengan rumah-rumah pantai hancur menjadi puing-puing. Sementara penduduk menyelamatkan apa yang tersisa dan yang lainnya membangun tempat berlindung sementara di tengah puing-puing. Gunung Taal di Filipina meletus menyemburkan abu besar setinggi 2.800 meter.
Dalam rekaman menunjukkan asap mengepul dari gunung berapi tersebut selama letusan freatomagmatik terakhirnya. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengkonfirmasi letusan tersebut sebagai freatomagmatik. Meskipun terjadi letusan dahsyat, status Gunung Taal pada level siaga 1. Badan tersebut menekankan bahwa letusan ini konsisten dengan tingkat kewaspadaan saat ini dan tidak mengindikasikan akan terjadi peristiwa berbahaya yang besar. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir dan hujan lebat yang menghantam Vietnam sejak Kamis akibat terjangan topan Kalmaegi menjadi 40 orang. Topan Kalmaegi melanda daratan Vietnam dan menghantam kota pesisir Quy Nhon serta daerah sekitarnya. Rekaman menunjukkan kerusakan luas akibat badai, pohon tumbang di jalan dan pilar beton serta papan reklame roboh. Tim penyelamat dan warga berjibaku membersihkan puing-puing serta menunggu pemulihan listrik. Kita ke informasi genosida di Palestina. Pemirsa, kem-kem pengungsian di Gaza kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk pun berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang semakin parah. Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. غرقنا من المطر اجت مطر جامد والخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا توعي ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا سنتين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat. Di tengah tren olahraga skateboard yang identik dengan anak muda, ada sosok yang menjadi perhatian. Sosok tersebut adalah seorang nenek yang bisa membuktikan kalau dirinya lihai menggunakan papan skateboard. Beginilah aksi seorang nenek 68 tahun asal Tiongkok yang lihai bermain skateboard. Ia nampak begitu santai berjalan mengelilingi area taman dengan papan skateboard kesayangannya. Dikenal dengan panggilan Nyonya Liu atau sosok yang akrab dijuluki gadis pemburu angin oleh para penggemarnya. Liu memperlihatkan gaya meluncurnya begitu cepat dan lincah, seolah-olah sedang mengejar hembusan angin. Dengan gerakan stabil dan gaya yang penuh percaya diri, Liu membuktikan bahwa semangat dan kecintaan pada olahraga skateboard tak mengenal batas usia. 像到了我们这个年纪嘛，上有老下有小的，不允许自己有一点磕磕碰碰，是吧？所以说很多人就说什么年龄做什么事儿嘛，然后就是规避这些风险。但是我不觉得，我觉得我能行的时候，我觉得我去尝试，我想最安全的方法，我怎么着不摔，我就去尝试，我还是成功了。 Kini Liu menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang karena bisa membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk mengejar gaya hidup aktif dan sehat di usia senja.